Halo untuk teman-teman Mas RT. Nah, ini ada kabar buat teman-teman semuanya. Teman-teman honorer R2 dan R3 harus rela pindah instansi jika diangkat jadi P3K penuh waktu. Nah, kabar ini teman-teman cermati dulu ya, kenapa kok, harus rela pindah seperti itu ya. Jadi begini keputusan Menpan RB. Sebelum itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Mas RT dan yang selalu mengikuti Mas RT. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mas RT. Jadi buat teman-teman semuanya, teman-teman harus tahu ya, honorer R2 dan R3 harus rela pindah instansi jika diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terus begini keputusan Menpan RB. Menurut Menpan RB itu kabar penting bagi tenaga honorer dengan kode R2 dan R3. Pemerintah telah memastikan bahwa mereka yang belum mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2024 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hal ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, namun ada konsekuensi yang harus diterima oleh honorer R2 dan R3. Jadi sebelum teman-teman komen, teman-teman harus pahami dulu beritanya atau informasinya. Bila teman-teman sudah paham dengan informasinya atau beritanya, silahkan teman-teman komentar lewat kolom komentar ya teman-teman. Saya tunggu menurut teman-teman itu berita ini gimana, membuat teman-teman rela atau tidak rela. Silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Honorer R2 dan R3 yang diangkat menjadi P3K paruh waktu harus rela jika akan pindah instansi. Berikut adalah beberapa poin penting sesuai keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 terkait dengan skema P3K paruh waktu dan aturan pindah instansi. Tujuan pengadaan P3K paruh waktu itu pemerintah menetapkan pengadaan P3K paruh waktu bertujuan untuk. Nah, di sini teman-teman silahkan simak dengan baik-baik. Menyelesaikan penataan tenaga honorer, terus memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah, memperjelas status honorer agar tidak ada lagi pegawai tanpa kejelasan status, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pegawai yang lebih profesional. Tahapan pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu itu yang pertama, instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu kepada
Menpan RB. Terus berdasarkan honorer yang masuk dalam database. Jadi untuk teman-teman R2 R3 itu ya, biar mempunyai status itu diadakan P3K paruh waktu. Mungkin di sini teman-teman banyak yang tidak rela kalau teman-teman itu dijadikan P3K paruh waktu. Tapi kalau menurut saya itu teman-teman kan dijadikan P3K paruh waktu itu kan sudah mempunyai status ya, dan status itu nanti bisa berubah menjadi P3K penuh waktu. Jadi prosesnya itu bertahap ya teman-teman semuanya. Teman-teman harus pahami itu semua ya. Yang kedua itu Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu di setiap instansi. Jadi di setiap instansi itu dilihat kalau ada yang membutuhkan berarti teman-teman bisa dipindah. Kalau tidak ada yang membutuhkan berarti teman-teman juga bisa tetap di instansinya teman-teman sendiri. Yang ketiga, instansi mengajukan nomor induk P3K ke Badan Pegawai Negara atau BKN itu dalam waktu 7 hari kerja setelah rincian kebutuhan ditetapkan. Yang nomor 4 itu BKN menetapkan nomor induk P3K, lalu instansi menerbitkan keputusan ini dalam waktu 7 hari kerja. Yang kelima itu instansi resmi mengangkat P3K paruh waktu dan pegawai melalui bekerja sesuai perjanjian kerja. Terus seluruh honorer R2 dan R3 harus menunggu usulan dari instansi masing-masing sebelum bisa resmi diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu itu P3K paruh waktu akan mengisi berbagai jabatan penting di instansi pemerintah, antara lain itu yang pertama ya, guru dan tenaga pendidik, terus tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga hukum, peneliti, pengelola umum operasional, penata layanan operasional. Nah, untuk gaji ya, gaji dan masa kerja P3K paruh waktu. Upah minimal sesuai gaji honorer sebelumnya atau sesuai UMR wilayah masing-masing. Dibayar sesuai anggaran yang tersedia di instansi pemerintah. Terus masa perjanjian kerja hanya 1 tahun, bisa diperpanjang hingga diangkat menjadi penuh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini cuma menjadi batu loncatan teman-teman itu ke P3K penuh waktu ya. Jadi ketentuan P3K ya, ketentuan pindah instansi bagi honorer R2 dan R3 yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu P3K paruh waktu bisa mengajukan pindah instansi pada atau P3K paruh waktu yang mengajukan pindah instansi dianggap mengundurkan diri. Jadi kalau teman-teman itu mengajukan pindah instansi, itu teman-teman bisa dianggap mengundurkan diri. Tapi itu nanti teman-teman bisa pindah instansi bila dari pengajuan itu bukan dari teman-teman, seperti itu ya.
Kecuali jika ada perubahan organisasi, maka mereka harus siap dipindahkan ke unit lain yang masih membutuhkan tenaga. Dengan syarat masa kerja belum berakhir dan memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Langkah menuju untuk honorer R2 dan R3 itu menunggu usulan dari instansi masing-masing untuk mengangkat sebagai P3K paruh waktu. Jika diangkat, harus siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan pemerintah. Nah, itu tadi sudah saya singgung ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak usah mengajukan pindah instansi. Bila teman-teman mengajukan pindah instansi, teman-teman itu dianggap mengundurkan diri. Tapi itu nanti kalau teman-teman dipindahkan instansi dari pemerintah, berarti teman-teman itu tidak mengundurkan diri ya, teman-teman semuanya. Nah, menunggu pengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Jadi teman-teman tenang saja ya teman-teman. Yang penting teman-teman itu sudah mempunyai status yang pasti gitu aja loh ya. Kalau menurut saya, tapi setiap orang itu berbeda-beda seperti itu. Silahkan teman-teman setelah mendapatkan informasi ini atau mendengarkan informasi ini sampai habis, teman-teman bisa komentar lewat kolom komentar ya teman-teman semuanya. Dengan keputusan ini, honorer R2 dan R3 akhirnya memiliki kejelasan terkait status mereka. Jadi, bagi honorer R2 dan R3 harus siap dan rela jika memang diwajibkan pindah instansi sesuai keputusan Menpan RB tersebut ya. Jadi teman-teman harus rela dipindahkan instansi ya, bukan teman-teman pindah tapi teman-teman dipindahkan ya. Saya garisi ya, dipindahkan, bukan teman-teman yang pindah tapi teman-teman dipindahkan. Oke, paham ya teman-teman dari sini semuanya. Jadi itu ya teman-teman informasi tentang honorer R2 dan R3 harus rela pindah instansi jika diangkat jadi P3K paruh waktu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mengikuti Mas RT, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan buat teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan bagi kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mas RT undur diri, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan informasi-informasi berita terbaru dari Mas